Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Jati Rahayu Ningsi dengan NIM B100220505 dari kelas I Matkul Fikih, dosen pengampu Ibu Aflid. Di sini saya akan menjelaskan materi secara singkat mengenai riba dan akad. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah riba. Riba adalah tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan atau dipersyaratkan sebagai imbalan atas nama pembayaran utang. Nah, riba itu dibagi menjadi dua. Ada riba utang piutang dan riba jual beli. Kemudian tuh larangan riba itu ada sabda Rasulullah yang ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal atau uang pokok yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzolimi dan dizolimi. Hadis riwayat Muslim. Nah, tujuannya diharamkan riba yaitu pertama, menghindari terjadinya praktek kezoliman terhadap pelaku bisnis. Kedua, melanggar kaidah sifat dasar peminjaman atau utang sebagai transaksi kebaikan atau sosial yang diubah menjadi transaksi bermotif bisnis, mencegah kezoliman yang dilakukan pihak kreditur terhadap debitur dengan mengekspoliasi bunga atas utang, menghindari gharar dalam pertukaran atau jual beli, dan agar uang tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Nah, kemudian itu ada pembahasan mengenai akad. Akad itu dalam istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan penerimaan ikatan. Dari qabul, pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Kemudian rukun dan syarat akad. Rukun akad itu terdiri menjadi akid, dan akid adalah orang yang berakad atau subjek akad. Yang kedua ada makut. Makut alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan atau objek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai dan utang. Ketiga, maudul al-akid, yaitu tujuan atau maksud mengadakan akad. Terus singhat al-akid itu tuh ijab qabul, jadi adanya persetujuan gitu. Terus kemudian ada syarat-syarat akad. Yang syarat akad yang pertama yaitu kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli. Terus kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara. Terus yang keempat, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli, mulasamah. Kemudian ada ijab dan qabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah. Kemudian ada prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam, yaitu prinsipnya tuh kebebasan berkontrak, prinsip perjanjian itu mengikat, kemudian prinsip kesepakatan bersama, lalu ada prinsip ibadah, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi, dan yang keenam prinsip kejujuran atau amanah. Adapun macam-macam akad. Yang pertama akad sahih, akad tidak sahih. Kemudian hikmah akad. Hikmah akad tuh adanya ikatan kuat antara dua orang atau lebih dalam berinteraksi memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan suatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Sekian penjelasan dari akad yang saya ketahui. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.